Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas dan membaca tentang Mas'alatus Sittin ini di kitab Mas'alatus Sittin, yaitu pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Setelah kemarin dijelaskan bagaimana tentang wudhu dari mulai furudul wudhu dan kesunahan-kesunahan atau sebagian kesunahan-kesunahan wudhu. Dan itu oleh mu'allif dianggap cukup bagi kita yang awam untuk melakukan wudhu agar wudhu kita ini sah, dan kalau wudhu kita ini sah maka sholat kita insya Allah ya sah sesuai nanti kalau sampai pada bab sholat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa halaman yang ke-20. Wa yubtilu lan batalaken wa yubtiluhu lan batalaken ing wudu ayil wudu'a tegese wudu apa khamsatun perkara 5. Yang membatalkan wudhu itu ada 5. Setelah kita berwudhu semuanya, nanti kalau ada sesuatu dari 5 macam ini yang akan dijelaskan, maka wudhu kita tidak sah atau batal wudhunya, harus mengulang lagi wudhunya. Apa saja yang 5 itu? Al-awwalu yang pertama, utawi sing nomor pertama, iku al-khoriju perkara kang metu minas sabilaini saking dalan loro. Yakni negesi sapa musannaf kelawan sabila ini min ahadihima, negesi saking salah sijine sabila ini. Yang pertama yang bisa membatalkan wudhu adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalan atau salah satu dari 2 jalan belakang dan jalan depan, atau disebut ad-dubur wal qubul. Jadi kalau ada sesuatu yang keluar, nanti penjelasannya sesuatu yang keluar itu apa saja. Nah, ini nanti dijelaskan semua. Karena ada kalanya sesuatu yang keluar dari 2 jalan kita ini, ada yang kering, ada yang biasa keluar, atau yang basah, atau yang apa, ini nanti dijelaskan semuanya. Sawa'un iku padha uga al-khariju tawi perkara sing metu al-mu'tadu kang biasa keluar. Yang keluar itu biasa keluar seperti kita ketahui, yaitu seperti berak gitu ya, kemudian kencing. Nah, itu sudah biasa keluar, itu yang biasa keluar. Wan nadiru lan sesuatu yang keluar itu langka, baik yang biasa keluar, yang sudah biasa diketahui, atau yang keluar itu adalah sesuatu yang langka, jarang-jarang sekali keluar. Contohnya banyak, seperti darah misalnya. Itu kan jarang-jarang keluar, kok keluar darah, maka itu juga bisa membatalkan wudhu. Atau keluar angin, ya itu sudah jelas. Atau seperti cacing. Cacing ini mungkin keluar semuanya atau keluar separohnya, tetapi jelas keluar. Dan setelah keluar ternyata masuk lagi, misalnya karena keluar separuh, kemudian keluar atau kepalanya doang terus masuk lagi, maka itu juga membatalkan wudhu. Itu contoh. Atau keluar basur itu ambeien ya, jadi ambeien bawasir itu juga keluar dari jalan belakang. Itu juga bisa membatalkan wudhu.
atau tambah keluar istilahnya bawasirnya itu, maka juga membatalkan wudhu. Jadi apa saja yang keluar dari dua jalan itu, baik itu sudah biasa keluar, hal-hal yang biasa keluar, biasanya keluar, atau tidak biasa keluar, tetap bisa membatalkan wudhu. Contohnya seperti tadi. Qala dawu sinten Allah Ta'ala, dawu Allah sapa Allah Ta'ala, au jaa ahadum minkum minal ghaiti. Utawa teka sliramu kabeh, au teka sapa ahadun wong suwiji minkum kang tetep saking sliramu kabeh minal ghaiti saking wa'id qadhil hajah. Jadi ini termasuk hal-hal yang bisa membatalkan wudhu. Jadi kalau misalkan keluar sesuatu dari salah satu dua jalan, itu bisa membatalkan wudhu dengan dalil ini tadi, auja ahadum minkum minal ghaiti. Makanya dalam hal ini itu tidak ada khilaf. Kalau ada sesuatu yang keluar dari dua jalan itu atau salah satu dari jalan itu, maka bisa membatalkan wudhu. Wa yustasna lantin jabaaken opo almaniyu mani. Kenapa kok mani dikeluarkan atau tidak mani itu tidak bisa membatalkan wudhu. Kalau keluar mani itu tidak membatalkan wudhu. Tetap wudhunya masih ada meskipun keluar mani. Nah, keluarnya mani ini kan banyak jalarannya atau banyak sebabnya. Kadang karena melihat atau menghayal atau apa sampai keluar mani. Tapi dengan syarat mani yang keluar itu cuma mani saja, tidak dibarengi dengan madhi. Soalnya biasanya kalau keluar mani itu ada iringan madhi atau apalah sesuatu yang selain mani. Sperma ya, sperma. Kalau yang keluar hanya sperma saja, itu tidak bisa membatalkan wudhu, tapi wajib mandi. Wudhunya tetap ada, tetap nggak batal, tapi tetap yang mewajibkan mandi, harus mandi. Nah, jadi sperma itu kalau keluar mujarrodul mani, tidak ada iring-iringannya atau tidak dibarengi dengan madhi atau apalah yang keluar bersamaan dengan sperma itu, maka tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau ada barengannya madhi atau yang lain, maka itu bisa membatalkan wudhu. Nah, mani ini dikecualikan kenapa? Karena fa innahu krono temesetune mani iku la yubtilu ora bisa batalaken apa khurujul mani al wudu aing wudu. Dikecualikan karena mani itu tidak bisa membatalkan wudhu. Kalau mani keluar itu mewajibkan mandi bukan wudhu. Tapi tadi syaratnya tidak keluar dari bersamaan dengan mani sesuatu yang selain mani, selain sperma. Jadi jelas ini. Nah, terus apa konsekuensinya kalau keluar mani saja tidak mandi, tidak wudhunya tidak batal, tapi harus mandi? Ya sama saja tidak. Karena wudhu itu sendiri beda dengan mandi. Jadi seumpama orang ini dia sudah wudhu, kemudian keluar mani, keluar sperma. Apakah itu sebab mimpi ataukah sebab ini ya? Mimpi itu kan bisa keluar mani kalau dia sedang tidur, tidurnya memakin maq'adahu. Jadi menempelkan tempat duduknya yang sekira tidak ada renggang antara halaqati dubur dengan tempat yang diduduki, yang sekira tidak mungkin keluar angin, keluar kentut, maka kan wudhunya tidak batal. Tetapi dia mimpi keluar mani, maka kan wajib mandi. Wudhunya tidak batal. Terus bagaimana? Ya wajib mandi. Nah, kalau pas mandinya itu karena wajib mandi, kemudian mandi wajib itu setelah mandi tidak wudhu. Nah, makanya tidak usah wudhu. Jadi wudhunya itu nanti wudhu sunnah ghusl. Ini harus diperhatikan ini. Kan dia masih punya wudhu, tapi dia harus mandi. Maka termasuk kesunatan mandi itu adalah wudhu. Maka wudhunya adalah niatnya untuk melakukan kesunahan mandi. Bukan untuk
raf'il hadasil asghar karena tidak ada. Nah, kalau setelah mandi dan selama mandi itu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, maka setelah mandi bisa langsung sholat, berarti dia sudah suci dari janabat, dari junub, juga suci dia dari hadas karena tadi sudah hadas-hadas kecil, karena tadi sudah mandi, sudah wudhu. Jadi tidak perlu wudhu lagi, langsung sholat boleh. Atau apa saja yang diperbolehkan bagi orang yang sudah suci, tidak punya hadas istilahnya. Baik hadas kecil atau hadas besar sudah tidak punya, maka boleh melakukan apa saja yang mestinya diharamkan sebab hadas. Setelah dia melakukan hal itu, maka sholatnya atau sesuatu yang dilarang itu menjadi boleh, menjadi halal. Nah ini perbedaannya, makanya para ulama fuqaha itu menjelaskan kalau mani itu tidak bisa membatalkan wudhu. Konsekuensinya itu tadi, kalau misalkan dia wudhunya masih, kalau wudhunya masih kemudian dia harus mandi karena junub, maka mandi junubnya itu ya mandi junub. Kemudian kalau melakukan wudhu itu wudhu adalah wudhu sunnatul ghusli. Setelah mandi bisa langsung sholat, nggak usah wudhu lagi karena dia masih punya wudhu. Itu caranya. Tapi kalau misalnya dia mandi, nanti pembahasan di bab mandi nanti. Niatnya wudhu itu, wudhu kan kesunatan mandi. Kalau pas mandi itu mandi wajib. Maka bagaimana niatnya, bagaimana sunnah wudhu itu, kesunatan wudhu itu. Nah kalau dalam hal ini, kalau dia masih punya wudhu, maka niat wudhunya untuk melakukan mandi, bukan melakukan raf'il hadas. Wudhunya bukan karena raf'il hadas, karena dia tidak punya hadas asghar, wudhunya belum batal. Nah, ini nanti diperhatikan, nanti akan dijelaskan insya Allah pada bab ghusl, bab mandi. Ini yang pertama. Jadi keluar sesuatu dari salah satu dua jalan. Salah satu dua jalan. Ini sebenarnya ada beberapa kejelasan atau furu' yang dari sini, tapi nanti insya Allah dijelaskan pada pelajaran atau kajian Fathul Mu'in, insya Allah nanti akan saya jelaskan semuanya. Nah ini karena kita akan mengkaji kitab ini yaitu Sittina Masalah, maka cukup penjelasannya tentang itu saja yang ada di kitab ini. Itu yang pertama tadi. Wasani yang nomor 2. Utawi sing nomor loro iku naumu ghairil mumakkini, itu turune wong sing ora netepaken atau ngongangaken sapa man sapa wong maq'adatahu ing nggon lungguhe ghairil mumakkin minal ardi saking bumi. Awit dabati utawa rumangkang, tumpakan atau kendaraan, au ghairihi mau utawa liyane al-arad awid dabah. Yang kedua yang bisa membatalkan wudhu adalah tidur. Tidur kalau tidurnya tidak menempatkan atau menetapkan tempat duduknya. Yang tadi saya jelaskan, sekira halaqatud dubur, jadi lingkaran duburnya itu menetap pada bumi begini. Begini, jadi kayak begini, nancap begini, sekira tidak ada renggang. Sehingga sangat dimungkinkan bahwa ketika tidur pun tidak akan keluar angin. Itu namanya mumakkin. Tapi kalau tidak seperti itu, masih ada renggang atau duduknya duduk miring atau duduk rebahan atau apa, maka itu bisa membatalkan wudhu. Ini maksudnya naumu ghairil mumakkin maq'adahu minal ardi awid dabah atau selainnya. Yang penting kondisi pas tidurnya itu sekira pas halaqatud dubur itu menetap atau menempel dengan tempat duduknya sekira tidak ada renggang, sehingga dimungkinkan sekali tidak akan keluar angin waktu saat tidur. Maka kalau seperti itu batal wudhunya. Tapi kalau tidurnya seperti tadi memakin maq'adatahu, yang
tidak dimungkinkan tidak keluar angin saat tidur, maka itu tidak batal. Walaupun tidurnya lama atau tidurnya bersandaran pada tembok atau pada apalah, bersandaran pada sesuatu yang sekira seandainya yang tempat sandarannya itu diambil, itu akan jatuh. Meskipun begitu, kalau memang dia tetap dalam kondisinya seperti itu, maka wudunya tidak batal. Ini harus dipahami. Dan ini banyak masalah sebenarnya, banyak bukan masalah-masalah muskilah, bukan. Ada beberapa keterangan ulama tentang hal ini, tapi itu dijelaskan di kitab-kitab yang besar. Kenapa itu bisa membatalkan? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ainani wika usahi. Utawi mripat loro iku wika usahi, minangka dadi taline dubur. Nah, dadi faman nama mongko utawi sapane wong iku nama turu sapa man falyatawaddo mongko becik wudu sapa man. Rawa ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud wa ghairuhu. Nih. Jadi ketika tidurnya ghairil mumakkin, maka ada tahu itu kan bisa membatalkan wudu. Nah, kenapa bisa membatalkan wudu? Karena ada hadis yang menjelaskan Rasulullah bersabda, al-ainani wika usahi. Mata ini laksana tali atau tampar. Talinya dubur. Jadi ibaratnya kalau dubur itu, bolongan itu, kalau ditali singset begitu, seret, maka tidak mungkin ada sesuatu yang keluar. Jadi kalau sesuatu yang keluar pasti akan terasa dan tahu karena mata. Tapi kalau matanya enggak terjaga alias tidur, maka tidak terasa. Alias tali itu sudah pudar, tidak kencang lagi. Sama saja, itu maksudnya. Jadi kalau talinya itu sampai lepas, maka bolongan itu, lubang itu akan keluar dari lubang itu sesuatu. Ini ibaratnya al-ainani wikaus sahi. Maka barang siapa yang tidur, maka hendaknya dia berwudu, wajib berwudu. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan lainnya. Kemudian dijelaskan oleh musannif ini, apa yang dimaksud dengan hadis itu al-ainani wika usahi. Wal ainani utawi ainan. Kalimat ainan iku kinayatun kinayah. Persemon kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Arab, bahasa Indonesia ya kinayah. Sesuatu yang menunjukkan anil yaqdhati saking melek. Jadi mata itu yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis al-ainan. Jadi orang terjaga, mata terjaga itu laksana tali untuk tali daripada dubur. Kalau matanya nggak terjaga, berarti talinya itu lepas, gitu maksudnya. Lawal wika utai maknane lafadz wika bil mati kelawan mat wika begitu. Iku ma perkara yusaddadu kang den taleni apa bihima min khaitin nyatane benang kang dienggo naleni apa bihima nyatane ma min khaitin saking benang awerihi utawa liyane khait. Ini artinya wika itu artinya tali ibaratnya tadi yang buat mengikat. Nah, itu namanya al-wika. Lawas sahi utawi lafaz sahu iku ad-duburu dubur. Hadis seperti yang saya jelaskan tadi. Wal makna utai maknane dari hadis al-ainani wika usahi faman nama falyatawaddo. Artinya iku ngene, annal yaqdzata iku temen setuhune melek, hiya ya yaqdzah iku al-hafizatu iso perkara kang iso njaga liduburi maring dubur an ayyakhruja njaga saking yen to mlebu min saking dubur apa syai'un suwiji-wiji la yasya'uru kang ora ngrasa sapa wong sing turu bihi kelawan syai'. Jadi itu maksudnya. Jadi kalau mata ini terjaga itu ibaratnya kayak diumpamakan
mata terjaga itu talinya dubur. Kalau tidak terjaga maka talinya lepas. Kalau talinya lepas maka kemungkinan besar di situ akan keluar sesuatu dari dubur itu tadi. Meskipun tidak nyata-nyata keluar, tapi dengan tidur dengan keadaan seperti itu bisa membatalkan wudhu. Karena dengan matanya terpejam, terus talinya itu terlepas, maka kemungkinan besar yuzannu minhu khurujus syai'. Pasti akan dikira di situ pasti ada kemungkinan besar akan keluar. Ya ini kemudian disebutkan dalam kaidah fikih al-mazinnah bimanzilatil ma'innah. Al-mazannah bimanzilatil ma'innah. Jadi sesuatu yang dikira-kira atau disangka akan keluar itu kedudukannya menduduki atau seperti kedudukan yakin. Jadi kata tadi kan kalau mata itu terjaga, kalau sesuatu yang keluar itu pasti terasa dan tahu, bisa ditahan misalnya. Tahu batalnya, tahu keluarnya atau tidak keluarnya, tahu karena mata terjaga. Tapi kalau mata tidak terjaga, tidur, maka itu tidak terasa. Nah kalau tidak terasa, maka dimungkinkan sekali karena ibarat lubang itu tidak ditutup atau tidak diikat. Maka suatu saat pasti akan keluar sesuatu dari situ. Meskipun nyata-nyata keluar atau tidak keluar karena dia tidur kan tidak tahu. Maka ini yang kemudian dimaksudkan oleh kaidah fikih al-madhannah bimanzilatil ma'innah. Ada yang mengatakan mazinnah bimanzilatil ma'innah. Jadi sesuatu yang dikira akan keluar itu tadi itu kedudukannya seperti kedudukan yakin keluar. Wa kharaja lan kejaba bima kelawan perkara dzikira kang wis ditutur kang bima zakara kang wis nutur sapa musannif ing ma. Apa yang sudah disebutkan oleh musannif tadi itu mengecualikan apa naumul mumakkini, kejaba apa naumul mumakkini turune wong kang ngongangaken netepaken maq'adatahu ing nggon lunggune atau bokonge pantatnya mumakkin fa innahu krana temasutune mumakkin. Kalau turune naumul mumakkin iku la yubtilu ora bisa batalaken apa naumul mumakkin maq'adatahu al-wudu'a ing wudu. Kalau duduknya dalam keadaan seperti tadi yang saya jelaskan, mumakkin maq'adahu. Jadi sekira ketika duduk itu lubang itu rapat, ya, buntu, tidak ada lubang yang sekira bisa keluar angin, maka namanya mumakkin maq'adatahu. Kalau tidur dalam posisi seperti itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau tidur tidak seperti itu maka bisa batal wudunya. Karena dulu ini masalah wudu sebenarnya masalah tidur itu sebenarnya banyak sekali ulama membahas tentang bagaimana orang tidur bisa membatalkan wudu karena riwayatnya juga banyak. Riwayat yang menjelaskan tentang itu dari Sayyidina Ibnu Abbas, Dawud dan lain-lain itu banyak sekali sehingga kalau kita total ya kira-kira sampai ada perbedaan ulama, perbedaan pendapat itu sampai 8 kaul tentang masalah tidur. Apakah membatalkan wudhu, apakah tidak membatalkan wudhu tentang tidur ini. Ada banyak kaul ulama yang membahas tentang itu. Tapi kalau mazhab kita sudah cukup jelas. Tidur yang mana yang bisa membatalkan wudhu. Wasalis itu yang kedua. Utawi sing nomor 3. Al-ghalabatu itu ngelindeh. Nah, kalau ngelindeh itu. Alal akli ngatasé akal. Ngelindeh sebab nopo bisa karin sebab mendem au jununin utawa gila. Edan au igmain utawa ayan. Jadi yang membatalkan wudhu lagi juga akal ini. Akal tidak ada. Ini dipisahkan oleh musannif antara naum, antara tidur dengan masalah yang satunya ini. Padahal kalau ulama-ulama lain dari mazhab kita Syafi'i itu naum itu termasuk masuk dalam kategori zawalul akli. Jadi penyebutannya zawalul akli. Zawalul akli itu hilangnya akal. Hilangnya akal itu di dalamnya seperti tidur,
kemudian gila dan lain-lain. Tapi musonib ini membedakan antara tidur dengan zawalul akli. Kenapa dibedakan menurut musonib ini? Karena tidur itu hakikatnya tidak hilang akal, akalnya mati, akalnya masih ada, masih tetap ada. Masih tetap ada. Hanya saja tidak sadar itu bukan karena akalnya hilang, tidak akal hilang itu. Akalnya masih tetap ada. Tetapi karena al-ainan itu wika ussahi. Al-ainani wika ussahi itu tadi baliknya kepada hadis, tapi akal tetap ada. Makanya dibedakan antara zawalul akli binaumin dengan zawalul akli bijununin atau bisukrin atau bisakarin, mendem, mabuk, atau igma, ayan. Kenapa tiga-tiganya ini? Jadi hilangnya akal istilahnya. Walabatul al-ghablaba alal akli, jadi akalnya itu hilang, kalah akalnya disebabkan karena mabuk satu, atau hilangnya akal karena gila, atau hilangnya akal karena igma, ayan, penyakit ayan itu. Kan hilang akalnya enggak ada. Tiga-tiganya itu bisa membatalkan wudu. Kenapa membatalkan wudu? Li'anna dzuhula, karena teman sunni zuhul itu kayak hilangnya ruwet, hilangnya akal bin naumi, biha kelawan salasah, kelawan sakar, junun, igma, iku ablahu luwih banget minadzuhuli katimbang ilange akal bin naumi sebab turu. Ini salah satunya. Kenapa tiga itu diberatkan, dipisahkan? Yang tidur dengan yang tiga ini dipisahkan. Karena kata beliau bahwa tiga ini lebih hilang akalnya itu lebih daripada tidur. Kalau tidur memang kayak hilang akal, tapi akalnya itu nggak hilang, tetap ada, karena kalau dia sadar langsung ada. Tapi kalau yang tiga ini terlalu, istilahnya kehilangan akalnya itu terlalu, jadi lebih parah gitu, lebih parah, maka juga bisa membatalkan wudu. Ini yang ketiga. Yang keempat, warabi'u utawi sing nomor 4, lam subasyaratil mar'ati iku ngepok kulite wong wedok. Jadi menyentuh kulit perempuan. Tapi ada syarat-syaratnya, nanti ini semuanya disebutkan. Walam makanatan ing dalam semangsane ono sapa almar'atu wong wadon iku tutlaku dinucapaken apa almar'a alal unsa ing atase unsa ya wong wedok mutlakon kelawan mutlak. Walam makanat dafa'a mongko nolak atau menjelaskan istilahnya sapa musannaf zalika ing mengkono tutlaqu alal unsa bi qaulihi kelawan dawe musannaf rupane al kabirati ghairil mahrami. Wong wedok sing sipate mar'ah al kabirati kang gedhe wis dewasa. Ghairil mahrami kang dudu mahram. Lam subasyaratil mar'ah maf'ule demek basyaratar rajuli ing kulite wong lanang. Walau kana senajan ana sapa mar'ah iku ajuzan wong sing tuwa-tuwa nini-nini nenek-nenek. Sifate ajuz latus tahakang ora den syahwati, ora disenengi sapa ajuz. Au maitatan utawa mayit wedok. Liqauli krana dawe Allah Ta'ala aula mastumun nisa. Wong gepok sliramu kabeh an-nisa ing pira-pira wong wedok. Jadi begini. Yang membatalkan wudu lagi itu adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Perempuannya ini sudah besar, lakinya juga sudah besar, yang tidak ada hubungan mahram. Tidak ada hubungan mahram. Artinya mahram yang tidak boleh dinikahi selamanya. Jadi kalau mahram itu kan tidak boleh dinikahi selamanya, seumur hidupnya. Itu namanya
mahram. Kalau mahram nggak membatalkan, tapi ini tidak ada hubungan mahram, alias boleh dinikahi. Boleh dinikahi seperti yang dijelaskan oleh para ulama bahwa mahram dari nasab itu ada berapa? Ada 7, misalkan. Ada 7. Kemudian dari rodha', kemudian dari musaharah. Ya. Itu juga ada mahram-mahram tertentu yang tidak membatalkan wudu. Yang penting laki-laki dan perempuan sama-sama dewasa, sama-sama gede, bertemu atau bersentuhan kulit yang tidak ada penghalang antara kulit dengan kulit. Maka itu yang membatalkan wudu. Nah, walaupun perempuannya itu sangat tua, yang tidak disahwati lagi sudah tua rangka misalnya, maka itu membatalkan wudu. Atau begini, ada kejelasan di sini dijelaskan kayak ini. Nah, ini ada qayyid atau dijelaskan di sini bahwa itu harus yang al-kabirah, yang besar. Apa yang sudah dewasa lah istilahnya. Oleh mazhab kita Syafi'i sebenarnya bukan hanya dewasa saja, tetapi perempuan atau laki yang sudah nyahwati istilahnya, yang sudah tustaha. Jadi disahwati lah istilahnya. Kayak murahik atau apalah yang sudah istilahnya sudah disenangi, maka itu juga bisa membatalkan wudu. Bukan hanya yang sudah dewasa. Kalau sudah dewasa kan kalau perempuan berarti sudah haid atau dengan umur. Begitu juga laki-laki sudah ihtilam, apa dengan umur, itu yang tanda-tanda balik itu. Tapi kalau sebelum balik tapi dia sampai pada batas kira-kira disenangi atau disyahwati, maka itu juga bisa membatalkan wudu. Itu dalam mazhab kita Syafi'i. Karena ada ayat aula mastumun nisa. Nah, makanya oleh karena itu tadi kalau syara' ini mengatakan bahwa dalam kalimatnya walamma kanatil mar'atu tutlaqu 'alal unsa mutlaqan dafa'a dzalika biqaulil kabirati. Kalau menyebutkan dengan perempuan, dan perempuan itu identik kalau diucapkan secara mutlak tanpa qayyid, maka ya artinya unsa. Unsa itu perempuan mana saja, perempuan baik yang besar, yang tidak besar, yang kecil atau semuanya yang dikatakan perempuan. Itu namanya unsa. Maka musannif ini menjelaskan yang dimaksud perempuan adalah perempuan yang sudah dewasa. Dan ada tambahan dari beberapa ulama bahwa yang bisa membatalkan lagi tadi yang saya sebutkan, yaitu perempuan atau laki yang sudah sampai pada batas disyahwati. Kalau sudah sampai disyahwati, maka persentuhan itu juga batal walaupun belum dewasa. Fayabtulu mongko batal bidzalika kelawan sebab mengkono lamsul mar'ah al-kabirah apa wudu ulamisi, wudune wong sing demek, yang menyentuh, wal malmusi lan yang disentuh. Jadi kalau bersentuhan laki perempuan seperti tadi, maka baik yang menyentuh atau yang disentuh kedua-duanya batal. Kedua-duanya batal. Mayit juga kalau misalkan kita atau siapalah yang menyentuh mayit lawan jenis, itu juga batal, tapi mayitnya nggak batal, kitanya yang batal gitu. Ini jangan salah paham. Tadi kan dijelaskan bahwa la tustaha au maitatan. Walaupun mayit kalau kita sentuh ya batal kita wudunya, tapi wudunya mayit itu tidak batal. Kenapa? Karena mayit sudah di luar khitabullah. Sudah di luar hukum taklif. Itu sudah di luar hukum, sudah gak kena khitab istilahnya, sudah gak kena hukum karena sudah meninggal dunia, sudah mati, maka sudah di luar hukum. Kalau kita menyentuh mayit, maka yang batal adalah wudhu kita, tapi wudhunya mayit itu tidak batal. Nah, ini baik yang
lamis yang menyentuh atau yang disentuh itu tetap membatalkan wudhu, kecuali mayit. Kalau mayit itu kan kalau disentuh kitanya yang batal, mayitnya tidak batal wudhunya. Wal basyaratu utawi maksudi basyarah kulit itu zahirul jildi, yaitu jabane kulit, bukan jorone kulit, jabane kulit. Jadi kulit yang bagian luar, kulit yang bagian luar. Ya itu sudah maklum lah, nggak perlu dijelaskan pun paham. Wa jalan kejobo biya kelawan basyara apa asy'aru, rambut. Kalau menyentuh rambut tidak batal. Wasin gigi untu, ya. Untu gigi juga tidak batal. Wadzufru juga kuku. Kuku juga kalau menyentuh kukunya juga tidak batal. Kenapa nih tiga-tiganya sya'ar, rambut, gigi, kemudian kuku ini tidak batal? Kata beliau, fa inna lamsaha la yubtilul wudu'a. Karena mongko teman setuhune demek telu sya'ar sin zufar iku la yubtilu ora batalaken napa lamsuha al wudu'a ing wudu. Ketiga-tiganya tidak membatalkan wudu. Wa kharaja lan kejaba bil kabirati kelawan kalimat al kabirah. Al kabirah itu tadi al mar'ah al kabirah. Terkecuali sapa as-saghiratu bocah wadon sing esih cilik wa ya utawi saghirah iku allati wadon la tablughu kang lam tablukan ora tumeka sapa allati ora tumeka haddan ing batas-batas tushha kang disenengi atau disahwati sapa allati fihi ing dalam had. Fa inna lam sakrona teman setuhune demek allati lam tablu haddan tustaha iku la yungkidu ora batalaken atau orang ngerusak apa lamsuha al wudhu yang wudu. Kayak tadi yang saya jelaskan bahwa perempuan kan tadi ada kabirah. Itu maksudnya yang sampai batas syahwat, meskipun itu belum dewasa tapi sudah sampai pada batas yang disyahwati, maka kalau menyentuh itu bisa membatalkan wudu. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono adamun naqdi. Jadi kita kalau baca kitab ala pondok pesantren itu ya seperti ini, isim isyaratnya itu tertujunya kemana supaya kita bisa langsung paham. Bukan hanya sekedar mengkono-mengkono tok, tapi harus ada marja' yang kembali kepada permasalahan apa wa kadzalika. Kadzalika itu sebagai begitu juga bagaimana? Begitu juga tidak membatalkan wudu lamsul mar'ati utawi demek wong wedok saghiron oleh demek wong wedok demek saghiron ing bocah cilik, bocah lanang cilik la yustaha kang ora din sahwati sapa saghir. Begitu juga kalau misalkan perempuan dewasa menyentuh anak laki-laki yang masih kecil yang belum disahwati, maka juga tidak membatalkan wudu. Wa kharaja lan kejaba bi ghairil mahrami kelawan saliyane mahram sapa al mahramu mahram fa inna lam sakrona temen setuhune demek mahram iku la yubtilu ora bisa batalaken napa lamsul mahram al wudu'a ora batalaken ing wudu. Jadi kalau tadi kan disebut mahram, kalau mahram itu tidak membatalkan wudu. Terus mahram itu siapa? Ini dijelaskan. Wa huwa utawi mahram wa hiya utawi mahram iku man wong haruma kang haram apa nikahuha nikahi man haramin nikah ala takbidi ngatasé sak lawas-lawase. Kenapa kok haram? Bisa babin kelawan sabab mubahin kang dan sebab kang den mubahaken diwenangaken li hurmatiha krana kehormatane atau harame man. Jadi begini maksudnya. Kalau mahram itu disentuh itu tidak batal. Dan mahram yang dimaksud adalah orang yang tidak boleh atau haram dinikahi selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi selama-lamanya.
Bukan karena ada sebab mubah seperti nikah wati subhat misalkan. Itu beda lagi. Meskipun wati subhat itu kan wati subhat, jadi enggak, ini kalau gambaran wati subhat itu ya panjang lah ceritanya, maksudnya penjelasannya, tapi yang jelas itu sesuatu yang tidak diharamkan, atau karena wati subhat kan orangnya nggak tahu soalnya. Kalau orangnya nggak tahu tidak terkena hukum. Meskipun begitu tetap dinamakan mahram. Kalau dinamakan mahram, maka menyentuhnya pun tidak membatalkan wudu. Ini jelas dari mahram itu. Mahram itu ada kalanya dari musyawarah, dari nasab, kemudian dari rodha'. Wahtaroza lan kejaba bitakbiti kelawan takbit selawas-lawase kejaba aman saking wong yahrum kang haram apa nikahuan nikaiman ma'a zaujati sertane zaujah beserta zaujah ka ukhtiha kaya dulure zaujah wa ammatiha lan bibie zaujah. Jadi kalau mahram itu kan orang yang haram dinikah selama-lamanya. Maksud selama-lamanya itu terkecuali orang yang haram tapi bukan takbid, bukan selama-lamanya. Seperti saudara-saudari. Jadi kita punya istri kita punya saudari perempuan atau punya bibi. Nah, ini ketika istri kita itu masih hidup, kemudian kita mau menikahi saudarinya, berarti kakak adik, ini kan nggak boleh, haram. Atau kita menikahi bibinya, jadi ponakannya dinikah, bibinya dinikah, itu kan nggak boleh, haram. Tetapi ini haramnya tidak ala takbid, tidak selama-lamanya. Kenapa? Karena kalau istri kita meninggal, kita boleh menikah dengan adiknya, atau kita menikah dengan siapa, pokoknya ketika istri kita meninggal kita boleh menikahinya. Maka itu menikahi bibinya atau siapanya itu kan tidak apa-apa kalau misalkan istri kita sudah nikah. Jadi haramnya itu adalah karena untuk disatukan kedua kakak adik kita nikahi bareng, maka nggak boleh. Atau saudarinya sama bibinya itu maka nggak boleh juga. Tapi kalau sudah meninggal kan boleh. Maka berarti ipar. Berarti ipar itu tidak masuk kategori mahram. Kalau bersentuhan berarti batal wudunya. Wabil mubahi lan kelawan kalimat al mubah kejaba an ummil mautuati saking ibuke wadon kang den wati bisubhatin kelawan wati subhat wa bintiha lan anak wedoke ummil mautuah yang tadi saya jelaskan. Jadi ada istilah wati subha. Nah, wati subha. Kalau keadaan biasa itu kan kita kalau mahram jelas nggak bisa, nggak boleh maksudnya, nggak boleh alat takbid. Nah ini mengecualikan kalau ada ibu, jadi ibunya yang diwati dengan subhat atau anaknya yang diwati dengan subhat. Fa inna kullan mongko temen sedune saben-saben suci min huma kang saking ummil mautuah bisubhah wa bintiha iku tahrumu alaihi, itu haram alaihi ngatasé wong lanang alat takbidi. Iku haram apa kul alaihi ngatasé wong lanang rajul alat takbidi ngatasé selawas-lawase. Jadi kalau tadi kan bisa babin muhad nikahi biasa. Nah, sekarang kalau umil mautuah itu juga termasuk. Jadi kalau bersentuhan ada ibunya itu diwati subhat atau anaknya diwati subhat, maka kedua-duanya umil mautuah, ibunya yang diwati subhat atau anaknya yang diwati subhat itu haram baginya alat takbid, nggak boleh selama-lamanya. Nggak boleh selama-lamanya dinikahi, artinya berarti tetap membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu karena tidak haram selama-lamanya. Karena haram selama-lamanya. Fa inna kullan tahrumu alaihi alat takbid. Walaysat lan ora ono.
sapa umil mautuah umil mautuah wa bintiha iku ora ana iku bimahramin mahram lahu kaduwe lanang bukan mahram tapi tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Kenapa? Li'adami ibahati sabab krana ora anane ngolehaken atau menangaken sebab idil watu krana utawi wati bisubhatil mahali kelawan subhatul mahal iku kal jariyati kaya dene amat al mustarikati kang sekuton yang disekutone kang persekutuan itu yang sama-sama dimiliki au bisubhatit tariqi utawa subhatut tariq kal jariyati kaya dene amat al mustarati kang dituku syiraan kelawan tuku fasidan kang fasid durung ana khabar iku mau wal wat'u bi syubhatin iku haramun haram. Ini makanya dikecualikan. Karena tidak termasuk mahram walaupun diwati subhat, maka sebab wati subhat itu apakah wati subhatul mahal apa subhatul torik ya. Itu karena orang yang diwati subhat itu kedudukannya seperti jariyah. Jariyah yang mustarikah amat yang dimiliki bersama istilahnya. Baik itu subhatut torik seperti jariyah itu tadi amat yang dibeli uangnya patungan. Nah itu maka yang memiliki siapa? Lah itu contohnya. Tapi dengan jalan pembeliannya itu pembelian yang fasid, rusak, maka itu haram. Jadi kalau orang beli jariyah, beli amat itu ya. Kalau sekarang kan nggak ada amat. Ya ini perumpamaan dulu. Dan mungkin nanti kalau sekarang nggak ada amat, mungkin nanti akhir zaman itu ada amat ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas syariat itu menjelaskan kalau ada orang beli amat, belinya patungan. Dengan cara pembelian yang fasid. Kemudian atau pokoknya yang fasid. Atau pembelian bukan patungan tapi membeli jariyah itu membeli amat itu dengan akad yang fasid, akad yang enggak sah istilahnya. Apa karena sebab apa yang menyebabkan akad itu tidak sah? Nanti di bab penjelasan tentang masalah buyuk, masalah transaksi jual beli itu nanti dijelaskan ada fasid karena samannya, karena mabeknya, karena ada aib dan macam-macam. Sebab-sebab yang menjadikan beknya fasid. Maka itu kalau watinya jadi wati subhat. Tapi itu wati subhat yang seperti itu haram. Kalau dibeli dengan akad yang tidak boleh yang fasid, maka diwati itu tidak boleh hukumnya haram. Ini wal wat'u bi subhatil mahal yang tadi seperti al jariyah al mustaraka bi subhatit tariq. Kal jariyal musyarat syiraan fasidan itu haram hukumnya. Wal wat'u taiwati bi subhatil fa'il kelawan subhatul fa'il contohnya apa subhatul fa'il contohnya kaman kaya dene wong dzonna kang nyono sapa man nyono anain temen setune mar'a iku zaujatuhu bojone man ya lawal wat'u durung ana khabare iku la yusafu ora den sipati apa ora disifati apa bi ibahatihi apa wenang bi ibahatin apa kelawan dimubahaken diwenangaken wala tahrimin ora disifati haram. Nah kalau mau wati subhatul fa'il artinya subhatul fa'il itu begini loh. Jadi kalau orang kan ada subhatul torik, ada subhatul mahal, ada subhatul fa'il. Yang subhatul mahal sudah tadi seperti subhatul mahal tadi sudah dicontohkan seperti amat yang diberi patungan atau yang dimiliki oleh banyak orang mustarikah. Kalau atau subhatul torik itu kayak amat yang dibeli dengan akad fasid, akad jual beli yang tidak sah istilahnya, maka itu kedudukannya kalau watinya wati haram. Itu namanya subhatut tariq. Nah, maka kalau diwati haram karena sudah tidak sah. Jual belinya tidak sah, terus
amat yang dimiliki oleh banyak orang, mustarika juga tidak boleh diwati waktunya haram. Nah kalau wati yang bisubhatil fa'il, subhatul fa'il itu begini, ini ada 3 tadi, subhatul mahal, ada subhatul torik, ada subhatul fa'il. Kalau subhatul fa'il itu orang mengira bahwa misalkan malam-malam itu gak ada lampu, gelap sekali, kemudian mewati seseorang dikira itu istrinya. Ternyata bukan istrinya, ini bisa terjadi. Ya, bukan ternyata yang diwati itu bukan istrinya, yang digauli itu bukan istrinya, ternyata ini subhatul fa'il, maka itu tidak bisa dikatakan apa itu boleh, apakah itu haram, itu nggak bisa dikatakan begitu, nggak bisa disifati, artinya tidak bisa kita mengatakan bahwa wati subah yang seperti tadi subhatul fa'il itu apakah haram, apakah boleh, nggak bisa dijelaskan seperti itu, karena yang tahu ya yang melakukan itu bagaimana. Tapi kalau ada orang mengira bahwa seperti itu, maka itu apakah boleh, apakah haram, itu nggak bisa disifati yang seperti itu. Karena itu ada syubhat, haram tidak, boleh juga tidak, namanya syubhat. Tapi ini syubhatul fa'il, namanya syubhatul fa'il. Karena syubhat yang dalam fa'il itu ada syubhatul mahal, ada syubhatul torik, ada syubhatul fa'il. Ini yang syubhatul fa'il tidak bisa dikatakan apakah halal, apakah tidak halal. Karena syubhat ma baina itu, baina wa baina. Wa bihurmati halan kelawan, jadi kharaja bilah bihurmatiha. Lan kejaba kelawan kalimat hurmatiha sapa almula anatu, wadon kang di li'an. Wadon kang di li'an. Ini masuk pada babakan li'an itu yang bersumpah sampai in kuntu kadziban fa alayya la'natullah wal iyadu billah, itu yang seperti itu. In kana wa, dan itu yang sampai disumpah berapa kali? 4 kali. Yang kelima kali itu kemudian menafikan walad istilahnya. Menafikan anak, itu yang ma'ruf di dalam bab fikih itu namanya li'an, supoto li'an atau sumpah li'an antara laki dan perempuannya. Lah ini mengecualikan dengan haramnya itu haram yang disebabkan karena li'an. Kalau li'an gimana? Fa inna tahrimaha krana temen setuhune keharamane mula'anah iku litagliti krana berataken la li hurmatiha, ora kok krana keharame mula'anah. Jadi tetap batal. Jadi tetap batal kalau menyentuh perempuan yang sudah pernah dinikahi kemudian disumpah li'an atau mula'anah, perempuan yang dili'ani itu haramnya ala takbid, tapi bukan karena bukan karena takbidnya itu bukan karena memang nas atau anjuran syariat, tapi karena untuk memberatkan litaglidi, bukan karena haramnya itu. Jadi ini 4 sudah disebutkan hal-hal yang membatalkan wudu secara terperinci. Lawal khamisu utawi sing nomor 5, masu zakar itu mas demek zakar. Awil farji utawa farji perempuan. Aw halaqati duburi utawa bunder-bundere dubur. Olien demek bibatinil kafi kelawan nganggo epek-epek jerone epek-epek wabatinil asabi'i lan jerone pira-pira driji min nafsihi saking awak dhewene mutawaddi wong sing gepok awil ma'ayil masih tegese wong sing gepek sing demek yakni negesi sapa musannaf kelawan mas negesi mas zakari ing wong sing demek zakare awil farji utawa farjine au halaqati duburi utawa bunder-bunderane dubur min nafsi saking awak dhewene almas au ghairihi utawa atau liyane almas nyatane minal adami saking anak Adam. Jadi yang kelima, yang terakhir ini yang membatalkan wudu adalah menyentuh zakar atau farji atau bundaran-bundaran daripada duburnya sendiri atau milik orang lain. Jadi memegang nyentuh zakarnya orang lain atau farjinya orang lain atau pokoknya sendiri atau milik orang lain pokoknya. Itu bisa membatalkan wudu.
Tapi kalau dakarnya atau farjinya hewan gimana? Enggak apa-apa, enggak membatalkan wudu. Nah, jadi semuanya tadi itu membatalkan wudu karena ada hadis. Nah, ini ada sudah disebutkan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam qarana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man massa zakarahu man massa zakarahu falyatawaddo. Ini kurang ini. Ini nasnya itu kurang kayaknya ini. Karena dalam hadis itu man massa zakarahu falyatawaddo. Utawi sapane wong iku masang gepok sapa man zakaro ing zakare man falyatawaddo mongko becik wudu sapa man. Ini kurang nasnya la ala shawab, ini kurang teknya ini. Tetapi sudah ma'ruf ini. Man massa zakarahu falyatawaddo itu ma'ruf. Wa fi riwayatin farjahu. Nah, ini ada terusannya sudah. Wa fi riwayatin farjahu. Jadi man massa farjahu falyatawaddo. Ini ada terusannya sudah. Mongko becik wudu sapa man. Nah, jadi masalah itu. Nah, syaratnya yang bisa membatalkan wudu yaitu menyentuhnya dengan batin atau bagian dalam dari telapak tangan. Ini dijelaskan oleh ulama kita yang sekira kalau ditangkapkan begini. Ini anggota yang terlihat berarti anggota luar. Kalau yang tidak terlihat, ini yang seperti ini nih. Ini berarti yang tidak terlihat ini adalah batin. Maka yang bisa membatalkan kalau menyentuh dengan batin yang tidak terlihat ini. Menyentuh pada zakarnya atau farjinya. Itu yang bisa membatalkan tadi. Terus karena ada hadis man massa zakarahu falyatawaddo fi riwayatan farjahu falyatawaddo. Wa idza sabata lan ing dalem arikalane tetep apa anak tu batale wudu fi farjin ing dalem fi farji nafsihi ing dalem farji awak dhewe ne almas bil masi sebab gepok fa fi masi farji werihi mongko ing dalem gepok farjine wong liya liyane almas bitorikin aula kelawan dalan luweh-luweh. Lah kalau mendemek punyanya sendiri itu bisa batal, maka apalagi menyentuh. Kalau menyentuh punya sendiri itu batal, bagaimana kalau lebih-lebih kalau menyentuh punya orang lain? Fafi masih farji ghairihi mongko iku tetap ing dalam itu khobar muqaddam. Mongko iku tetap ing dalam gepok farjine wong liya bitorikin aula khobar itu sudah benar kok. Fa fi masih farji ghairihi bitorikil aula li annahu krono teman setuhune masih farji ghairihi afhasu itu lebih banget lebih parah. Wa asfaulan luwi elek. Jadi artinya kalau menyentuh dengan tangannya sendiri atau dengan dari dirinya sendiri itu batal, apalagi menyentuh punya orang lain itu lebih parah, istilahnya lebih parah. Ya annahu afhasu wa aswa'u sawaun iku padha uga fi zalika ing dalem mengkono mas al kabiru ta wong sing gedhe wasauhir lan cilik wal hayyu lan sing mati urip wal mayyitu lan wong sing mati. Jadi yang disentuh itu farjine atau zakare orang yang besar, orang kecil, anak kecil atau yang masih hidup atau yang sudah mati semuanya bisa membatalkan. Ini di tengah-tengah sebenarnya pembahasannya itu masih banyak ini, tapi waktunya sudah habis. Sebenarnya tinggal sedikit ini, saya teruskan lagi. Nanti setelah itu kita buka, ini tinggal sedikit saya teruskan biar enggak putus di tengah jalan. Wadzakaru al-asyalu, wadzakar al-asyal. Nah, sawakan al-kabiru wadzakaru zakar al-asyalu kang asal jimpe itu lumpuh, enggak bergerak sama sekali. Lumpuh. Atau bahasa Jawa itu peloh. Nah. Wal yadu al-syalla. Dan tangan al-syalla kang jimpe tangannya juga tangan yang tidak bisa bergerak. Syalla. Lumpuh. Itu juga tetap membatalkan wudu. Wal muradu utawi kang den karepaken bi batinil kafi kelawan jerone kaf wa batinil asabi ilan jerone pira-pira driji huwa ya al muradu bi batinil kafi wa batinil asabi iku ma perkara yastatiru kang ketutup
apa ma indan tiba kirohata ini ing dalem nalikane nangkepaken telapak tangan loro ma'a tahamulin sertane metelaken yasirin kang sithik. Kayak tadi, jadi begini, ini kalau ditekan sedikit nih, tahamulin itu menekan sedikit, lah ini begini. Ini kalau yang terlihat, ini namanya zahir. Kalau yang batin yang tidak terlihat, ini maksudnya. Ma yastatiru artinya yang tidak terlihat. Terulangi. Jadi mulai sela-sela ini semuanya ini juga terlihat, maka tidak masuk dalam kategori ini. Kalau tersentuhnya yang tersentuh di sini, sebelah sini, atau sebelah sini, maka tidak membatalkan. Yang bisa membatalkan itu yang anggota begini kalau diginikan ini enggak terlihat. Kalau menyentuh zakar atau farji atau halaqatul dubur itu yang membatalkan wudu. Wa kharaja lan kejaba bidzalika kelan mengkono mayastatiru apa huruful kafi pinggir-pinggire epek-epek, pinggir-pinggire epek-epek wa ru'usul asabi'i lan pucuk-pucuke piro-piro driji kayak tadi yang saya jelaskan ini, kemudian sini, ini pinggir-pinggir ini, kemudian ru'usul asabi' di ujung-ujungnya itu tidak termasuk. Wa bainahuma dan anggota-anggota bainaha kang tetap yang dalam antarane asabi' wa ru'usul asabi' ya ini sebelah sini, sebelah sini, ini enggak termasuk kayak tadi yang dijelaskan. Fa innaha krana temen setuhune huruful kaf wa ru'usul asabi' iku la tubtilu ora batalaken apa ru'usul asabi' wa huruful kaf al wudu ing wudu, tidak membatalkan wudu. Amma zakaru amma masud zakari anapun utawi ngedemek zakar wal farji lan farji walah wa halaqatid duburi lan bunder-bunder dubur minal bahimati saking hewan fa innahu mongko iku temen setuhune masud zakar farji halaqatid dubur bahimah la yubtilul wudu iku ora iso batalaken apa masud zakaril bahimah wa halaqatid duburihi al wudu'a ing wudu. Kayak tadi saya jelaskan kalau hewan itu tidak membatalkan wudu. Yang bisa membatalkan wudu adalah zakarnya manusia, farjinya manusia, halaqatid duburnya manusia, itu baru bisa membatalkan wudu. Kalau bukan itu, yang punya hewan maka tidak membatalkan wudu. Ini sudah selesai bab yang membatalkan wudu dan insya Allah nanti kita akan membahas selanjutnya pada bab ghusl tentang mandi.